Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Aceh secara geografis terletak paling barat dari Kepulauan Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Sumatera. Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi yang bermayoritas Islam, dan hampir seluruh penduduk di Aceh beragama Islam yang kuat dan kental. Dan tentunya, Aceh memiliki berbagai macam suku, di antaranya suku Aceh, Anek Jame, Alas, Gayo, Lut, Simulu, Singkil, dan Tamiang. Masing-masing suku tersebut memiliki budaya yang sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga masyarakat Aceh kaya dengan kebudayaan dan keragaman sukunya, serta pembentukan adat istiadat yang beragam pula. Adat yang dimiliki masyarakat Aceh sangatlah banyak, karena sebelum datangnya Islam ke Aceh, pengaruh Hindu dan Buddha sudah berakar dan menjadi kepercayaan bagi masyarakat Aceh. Misalnya, pesiju, bakar kemenyan, manu pucuk pada pernikahan, dan sunatan rasul. Jadi, adat tersebut merupakan kebiasaan masyarakat yang sudah ada sejak dulu dan masih diterapkan sampai sekarang. Karena sudah dibiasakan, lambat laun akan menjadi suatu kebutuhan, akhirnya menjadi aturan, persyaratan, dan ketentuan. Maka dari itu, manu pucuk sudah menjadi budaya bagi masyarakat Aceh yang berlaku sampai dengan sekarang. Ada sebuah ungkapan bijak dalam hadis Majah, disebutkan mate anek empat jerat, gaduh adat, atamita. Maksud dari kata-kata tersebut ialah jika anak meninggal, tahu di mana kuburannya. Akan tetapi, jika hilang adat dan budaya, tidak tahu harus mencari kemana. Ungkapan ini bukan hanya sekedar ungkapan biasa, akan tetapi ungkapan ini menyatakan betapa pentingnya menjaga dan melestarikan adat dan budaya sebagai pranata sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh. Filosofi ritual mandi kembang atau mandi pucuk di Gampong Jawa Belakang, Kota Langsa merupakan tradisi zaman dahulu, yaitu pada masa Sultan atau Ule Balang. Pada masa itu belum mengenal sabun, jadi supaya tubuhnya bersih dan wangi, maka orang zaman dulu menggunakan bunga untuk mewangikan tubuhnya, karena bunga bisa memberikan kesegaran dan keharuman di badan. Menurut kepercayaan masyarakat terdahulu, manu pucuk ialah suatu rutinitas yang sudah harus dilaksanakan sebelum menjadi pengantin baru atau dek sande. Nah, selain itu ada beberapa hal juga yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan manu pucuk, ialah seperti memakai inai atau buah gaca, selanjutnya khatam Al-Quran, dan juga pesiju. Manu pucuk secara bahasa dapat diartikan sebagai mandi kembang. Manu yang dimaksudkan di sini adalah memandikan seseorang calon pengantin dengan air suci yang lagi menyucikan, yang diambil dari air sumur untuk disediakan di atas panggung. Sedangkan pucuk merupakan dedaunan muda atau daun yang paling atas dari sebatang pohon kayu, beserta bunga-bunga yang sudah dipersiapkan untuk dimasukkan ke dalam air yang suci, guna untuk memandikan, membersihkan sekaligus menyucikan diri pengantin, baik pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki. Pucuk yang dimaksudkan di sini mengandung makna sebagai perbuatan terakhir dari yang dilakukan orang tua kepada anaknya yang akan menikah, dengan memberikan nasihat-nasihat dan memandikannya agar kembali bersih. Pada kebiasaannya, sebelum menjadi pengantin baru, terlebih dahulu mempelai melaksanakan beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan oleh masyarakat, seperti khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran ini lazimnya dilaksanakan pada malam menjelang hari pesta. Pada malam tersebut, pihak orang tua mengundang kerabat dan saudara terdekatnya untuk menghadiri acara khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran biasanya dipimpin oleh tengku imam masjid Gampong, yang diundang secara terhormat ke rumah pengantin untuk mengkhatamkan Al-Quran anaknya sebelum melepas masa lajangnya. Kemudian dilanjutkan oleh sanak saudaranya yang berperan penting dalam kehidupan mempelai, dengan mengisahkan hal yang serupa yang menyangkut dengan kehidupannya dan saudaranya. Setelah semua keluarga dan saudara dekatnya melakukan pesiju, maka barulah dilakukan prosesi manu pucuk. Dalam tradisi adat di Gampong Jawa Belakang, manu pucuk harus dimandikan dengan berbagai macam bahan dan alat yang tidak boleh ketinggalan dan sembarangan, karena setiap bahan dan alat tersebut mengandung makna dan etnis tersendiri dari peralatan tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa di dalam bahan-bahan tersebut bisa menggambarkan pola hidup pengantin untuk melanjutkan kehidupannya berumah tangga. Setiap peralatan yang sudah disediakan mengandung makna
tersendiri bagi masyarakat, seperti bahan manukucuk. Tidak sembarang dedaunan yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk manukucuk. Meski demikian, banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui makna dan filosofi dari alat manukucuk dan menganggap itu hanyalah sebagai persyaratan saja, tidak diwajibkan untuk harus ada. Padahal, seperti yang sudah dijelaskan tadi, banyak sekali makna-makna yang tersirat dalam alat tersebut yang bisa melambangkan seseorang. Kita selaku generasi muda pada saat ini, marilah sama-sama kita melestarikan adat dan kebudayaan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Apalagi kita selaku mahasiswa yang seharusnya kita lebih peduli lagi mengenai adat-adat di sekitar kita dengan cara lebih banyak lagi mencari tahu dan menggali ilmu pengetahuan mengenai adat-adat tersebut. Sekian, saya Indina Taskia Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.